Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Pagi hari masih dari Manchester. Agak berangin, jadi mohon maaf kalau ada suara gluduk-gluduk. Kali ini gua ingin news update, ngobrol ringan. Jadi ada 3 hal masing-masing tentang proses penjualan Manchester United. Lalu juga tentang opsi pemain atau kemungkinan pemain yang akan datang di bulan Januari. Lalu juga Enzo Fernandez yang juga dikabarkan terutama dari Fabrizio Romano. Langsung aja dari 2 kabar pertama mengenai proses penjualan dan juga opsi kemungkinan pemain datang di bulan Januari disampaikan oleh David Ornstein. Wawancara tadi malam di salah satu televisi di Inggris. Untuk proses penjualan, David Ornstein mengatakan ini kemungkinan akan berlangsung cepat. Bahkan dari grup, gue lupa kalau nggak salah namanya Rain Group, yang menjadi kepanjangan tangan bagi keluarga Glazer dalam proses penjualan Manchester United ini menargetkan di kuarter pertama. Jadi di mungkin 3-4 bulan awal tahun 2023 proses ini sudah selesai. Dan menurut David Ornstein, prosesnya ini akan historical, akan cepat dan bahkan akan luar biasa, karena ini yang diinginkan oleh fans Manchester United, supporter Manchester United secara global, bukan hanya di Manchester tapi juga secara global. Bagaimana mereka ini juga secara konstan dan juga konsisten menuntut penjualan dari Manchester United. Dan nampaknya ini juga akan berpengaruh di budget yang akan digunakan oleh Manchester United di musim dingin nanti di bulan Januari. David Ornstein mengatakan nampaknya kemungkinan besar ini akan berupa peminjaman, dan nama yang dikaitkan adalah Joao Felix. David Ornstein mengatakan hanya ada satu nama sejauh ini yang dia ketahui, yaitu adalah Joao Felix. Itu pun juga masih belum pasti. Kenapa? Karena ada klub lain yang disebutkan juga berminat, yaitu adalah Arsenal. Di sisi lain, biaya peminjamannya atau paket peminjamannya ini juga cukup besar. Dikabarkan sekitar bahkan lebih dari 20 juta kalau nggak salah, itu yang disebutkan. Dan ini untuk Manchester United ya, di kondisi finansial saat ini, lalu juga dalam proses penjualan klub saat ini, nampaknya angka tersebut ini terlalu besar. Tapi tentu saja di sisi lain Manchester United ini butuh amunisi baru, butuh kualitas baru di lini depan. Cody Gakpo dikabarkan oleh David Ornstein juga kalau tidak salah disebutkan kalau Manchester United ini yakin bahwa posisi terbaik dari Cody Gakpo ini adalah penyerang sayap kiri, walaupun dia juga bisa bermain di posisi lain, sehingga Manchester United memutuskan untuk tidak melanjutkan proses untuk mendatangkan Cody Gakpo. Tapi di sisi lain, Joao Felix ini juga bukan striker murni, lebih ke sayap. Hanya saja gue ulangin lagi, David Ornstein mengabarkan sampai dengan sejauh ini belum ada pemain lain selain Joao Felix. Bisa jadi dalam hari-hari ke depan, karena ini akan bergulir sangat cepat, bisa jadi akan ada perubahan. Sekali lagi mohon maaf ya, gue udah pakai deadcat, mudah-mudahan deadcatnya bisa bekerja dengan baik. Di sisi lain, Enzo Fernandez, Fabrizio Romano mengatakan kalau pemain ini diminati oleh banyak klub. Luar biasa, Benfica mendatangkan dari River Plate kalau tidak salah dengan harga 18 juta. Di Piala Dunia kemarin menjadi talenta terbaik, perannya sangat sentral, kualitasnya sangat luar biasa di Piala Dunia Qatar sebagai juara dunia Argentina. Dan setelahnya ini menghadirkan minat dari banyak klub besar di Eropa, termasuk juga Manchester United. Hanya saja Fabrizio Romano mengatakan release clause-nya 120 juta. Itu sudah jelas dari Benfica, dan Benfica tidak ingin ada proses last minute atau di akhir-akhir bursa transfer musim dingin nanti. Dalam hari-hari ke depan ini, kalau ada klub yang mau membayar 120 juta akan dilepas. Kalau tidak, Benfica akan menahannya paling tidak sampai dengan musim panas tahun depan. Situasinya jelas dari Benfica, dan menurut gua situasinya juga jelas di Manchester United. Harga 120 juta di musim dingin ini di bulan Januari, menurut gua ini suatu hal yang sulit ya untuk dikeluarkan oleh klub, sehingga ya ada banyak kemungkinan bisa jadi akan mengambil pemain murah ataupun juga pemain pinjaman dengan struktur pembayaran yang juga rendah, ataupun tidak mendatangkan pemain sama sekali. Dan ini tentu saja menurut gue ya sangat mengkhawatirkan ya dari sisi persaingan, di mana
Manchester United memang betul ketika menghadapi Nottingham Forest kemarin bisa menciptakan 3 gol. Ada banyak pemain yang bisa mencetak gol di sana, tapi menurut gua sekali lagi nih subjektifnya gua tetap butuh kualitas baru penambahan di lini depan, utamanya lini serang. Striker ya, Manchester United butuh itu karena ya akan bersaing di 4 kompetisi yang berbeda dengan tingkat kompetitif yang sangat ketat menurut gua, sehingga butuh pemain baru. Kurang lebih demikian. Jadi kabarnya masih terbuka untuk posisi penyerang ya. Tapi Manchester United nampaknya tidak akan mengeluarkan dana yang besar, dan ini erat kaitannya dengan proses penjualan dari klub. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Kali ini gue ingin ya jalan-jalan lagi. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.